sahabat RPK di mana saja Anda berada. Saat ini kita mendengarkan program Obsesi, obrolan sehat dan berisi kerjasama Radio Pelita Kasih dan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau Pewarna di RPK FM 9630. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai penulis dan penerbit, atau kita bicara di sini saat ini adalah self-publishing, dengan topik apakah penulis buku dan bagaimana nasib penulis buku dan penerbit di tahun 2018 ini. Nah, untuk itu saat ini saya sudah bersama, saya perkenalkan dulu, saya Doni Leonardo dari Pewarna Indonesia, dan bersama saya saat ini Bung Hojot Marluga. Selamat pagi Bung Hojot. Selamat pagi Bang Doni, selamat pagi pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun mendengar kami. Iya, baik. Nah Bang, saat ini sahabat RPK, kami juga bisa dinikmati atau bisa didengarkan melalui live streaming Radio Pelita Kasih di www.radiopelitakasih.com. Dan saat ini kita akan mulai melakukan, kita mau berbincang dengan Bung Hojot mengenai apa yang akan dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh Bung Hojot sebagai self-publishing yang kita tahu sampai saat ini bahwa banyak sekali. Bung Hojot, mungkin kita boleh kasih referensi kita dulu bahwa di negara kita ini, di Indonesia, kita termasuk adalah peringkat ke-60 dari 61 negara yang dianggap sebagai melek literasi. Itu sangat memprihatinkan ya. Sehingga ini akan berpengaruh kepada bagaimana usaha dari para penerbit dan penulis buku. Nah, untuk itu mungkin kita bisa dapat penjelasan dari Bung Hojot mengenai itu. Bang Doni, terima kasih. Sejujurnya Bang Doni, karena kita sama-sama wartawan, jadi seperti kaku. Tapi bagaimanapun secara otoritatif saya berani menjadi narasumber, dan memang karena diminta teman-teman sebagai wartawan yang juga eksis atau memang berkecimpung juga di dunia ranah penerbitan buku. 2 tahun lalu ada satu penelitian dari lembaga internasional menyebut ada 161 negara 61 negara termasuk negara-negara yang literasi, artinya ada peradaban buku di sana. Kami membaca, mirisnya memang kalau kita memulai latar belakangnya Bang Doni, Indonesia di peringkat 60. Kita masih di bawah Thailand. Di bawah kita ada satu negara namanya Botswana, itu di Afrika. Saya mau katakan memang kalau kita kembali dari studi ini, latar belakang penelitian ini, memang benar juga kalau memang penulis dan penerbit buku di Indonesia masih berjuang. Mereka harus juga benar-benar berkeringat untuk mengeksiskan diri. Yang saya mau jelaskan latar belakang penerbitan buku self-publishing begini Bang Doni. Selama ini kan kita tahu ada penerbitan konvensional. Penerbitan konvensional itu apa? Dia kapital besar, perusahaan besar atau lembaga yang sudah besar. Misalnya kita sebutkan tidak salah, misalnya Gramedia yang sudah besar, dia punya lembaga besar, dia punya percetakan, dia punya secara jejaring, sudah punya penerbit buku, sudah penerbit juga ada toko buku. Tetapi sekarang karena memang ini kan zaman terus berubah, orang tidak lagi bisa hidup dari hanya di penerbit konvensional tadi. Sekarang banyak, seperti di Jogja misalnya, jejaring di Jogja itu banyak penerbit kecil, disebut self-publishing. Apa itu self-publishing? Self-publishing itu mereka independen, dia berlatar belakang penulis, lalu berani menulis buku, menerbitkan sendiri, lalu juga menjual. Ini kan proses yang step by step harus dilalui. Karena begini Bang Doni, penulis bisa mengetahui proses sampai bukunya itu jadi. Karena di sana ada misalnya naskah yang sudah diberi misalnya ke penerbit, itu kan diproses lagi, itu di editing, lalu editing lagi didesain. Setelah didesain masuk ke percetakan, lalu dari percetakan masuk ke
penjualan pemasaran toko buku. Iya. Jadi yang self publishing ini secara keseluruhan dia yang mengelola. Iya. Bayangkan misalnya memang sakit juga, dalam arti dia harus benar-benar fight untuk sampai di sana. Karena memang susah. Iya. Dia model sendiri, dia harus tulis sendiri, lalu dia edit sendiri naskah ini, lalu dia kalau dia punya kemampuan desain atau kerjasama dengan temannya misalnya didesain, lalu dia harus menerbitkan secara otoritatif kan penerbitan dia misalnya buat lembaga penerbit sendiri. Iya. Fungsinya apa? Agar penerbitnya ini bisa diberi ISBN. ISBN ini kan bukti dia secara berkala melakukan semua proses penerbitan itu, lalu dapat ISBN. Iya. Lalu nanti kalau karyanya ini sudah terbit kan mubazir juga kalau tidak terjual. Iya. Tidak terjual. Dia harus juga mencari pasar. Iya. Self publishing ini juga dia harus juga mencari pasar. Jadi marketingnya sendiri. Iya. Untuk masuk ke ranah tadi, kembali ke penerbit dan toko buku konvensional tadi, Iya. sekarang sudah jejaring. Jadi dia sudah memakai misalnya jasa dari perusahaan distributor khusus buku. Iya. Untuk masuk ke ranah itu kan menyebut atau menetapkan dirinya self publishing, dia harus juga berjejaring dengan mereka. Iya, iya. Pengalaman saya sebagai orang yang sudah 18 buku saya tulis, kembali sebagai self publishing, sebagai orang yang benar-benar menerbitkan sendiri bukunya, Iya. saya harus akui kembali hubungannya tadi dengan latar belakang penjelasan pertanyaan Bang Doni, karena memang di negara kita ini kan melek literasinya masih kurang. Iya, kurang sekali. Ya. Bagaimanapun berdampak juga bagi orang yang mau beli buku. Ya. Bukan karena kemampuan secara ekonomi masyarakat Indonesia tidak mampu beli buku, tetapi karena daya baca atau kesukaan untuk membaca itu lemah. Maka hubungannya juga kan, ketika orang tidak banyak membeli buku atau membaca buku, hubungannya harga buku jadi mahal. Karena kan bisnis penerbitan buku ini Bang Doni, makin sedikit diterbitkan makin mahal dia kan. Kertasnya kan begitu. Makin banyak opla yang diterbitkan kan makin murah. Itulah yang terjadi dengan negara Eropa. Eropa sudah ratusan tahun lalu mereka melek literasi ini. Mereka murah untuk membeli buku. Dan mereka selalu bukan menggagungkan ya, sangat memuliakan nasib daripada penulis dan penerbit. Mereka anggap bahwa lembaga-lembaga yang bisa independen di jalur ini, mereka adalah dianggap mengawal, menjaga kecendekiawan dari negara itu. Tetapi kembali ke negara kita tanpa kita kita berprasangka buruk ke negara kita ini, kita masih kurang menghargai dari orang-orang penulis. Iya, betul. Sebagai latar belakang wartawan, mungkin saya jelaskan juga, karena ada pertanyaan, apakah kalau dia wartawan kan dia juga penulis? Benar. Tetapi maaf Bang Doni, tidak semua wartawan jadi penulis. Betul. Saya punya ada gium begini, saya pernah saya dengar ini, saya lupa dari mana, tapi saya selalu mengyang-nyangkan kata-kata ini begini Bang Doni. Ada dua namanya semacam kemuliaan bagi seorang wartawan, atau disebut kemuliaan itu karena dia menemukan dua. Wartawan, cita pertama itu kalau dia punya jejak rekam jadi wartawan dari latar belakang seorang jurnalis, dia merangkak sampai redaktur, lalu karirnya nanti kalau tujuan dia jadi wartawan yang independen, jadi pimpinan redaksi. Tetapi ada yang paling mulia setara dengan itu, ketika seorang wartawan bisa menerbitkan buku atau menulis buku. Karena tidak semua punya kesempatan menjadi pimpinan redaksi. Tetapi untuk menjadi menulis buku, dia punya kesempatan, masing-masing punya kesempatan. Itu bedanya satu lagi, wartawan dengan penulis itu apa bedanya? Karena memang basicnya sama-sama menulis. Wartawan itu kan seperti kalau kita contohkan Bang Doni, dia berenang hanya di tataran di atas. Kalau menulis itu dia harus menyelam, bisa menyelam karena memang ini kan ranah profesi kesepian juga. Dia harus mengurung diri, harus banyak membaca. Contohkan lagi dalam berlari. Kalau wartawan bisa disebut dia hanya pelari cepat. Tapi kalau penulis dia lari maraton yang terus harus menjaga
stamina yang lebih panjang lagi untuk sampai ke start gitu. Saya kira itu dulu. Luar biasa ya, kalau bicara mengenai bagaimana perjuangan dan tantangan itu masih panjang dan masih ya, ini nanti akan kita bahas setelah jeda yang Silakan Bang berikut Doni. ini. Membahas tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana apa itu namanya self publishing. Nah, saat ini kita juga sedang membahas topik kita mengenai independensi penulis dan penerbit serta masa depan penulis ke depannya, khususnya di tahun 2018 nih Bang Hojot. Baik, saat ini kita terima telepon dulu dari Pak Niko ya. Ya, silakan. Halo Tuan, kita baru masuk ini. Halo. Masuk di Selamat pagi. Selamat pagi Pak Niko. Ini Pak, saya tadi baru masuk terus terang aja. Iya. Ini mengenai penulisan ya. Mengenai penulisan Pak Niko. Bagaimana Pak Niko? Iya. Saya mengalami pengalaman yang boleh dibilang kurang menyenangkan waktu saya menulis buku. Oh, gitu ya Pak Niko. Iya, saya kebetulan menulis buku My Dream of Minasa Wonderland. Oh, iya. Terus Pak? Jadi ada seorang pejabat yang saya hubungi, Iya. malah komentarnya aneh. Iya. Dia bilang, Pak, jadi bukannya mendorong, padahal saya sedang menulis tentang daerah tersebut gitu. Oke. Nah dia bilang, Pak, ini penulisan buku ini akan tergantikan oleh ini teknologi. Oke. Jadi nggak perlu lagi ada buku gitu. Oh gitu. Itu pendapat si Bapak tadi ya. Iya. Padahal kalau kita ngelihat Iya. buku itu tidak akan hilang, Pak. Betul Pak. Buku itu tidak akan pernah hilang karena satu saat kalau ada trouble, masalah listrik dan lain-lain, Iya. itu akan Kembali ke buku ya iya. Pak ya. Nanti tidak akan bisa berbuat apa-apa nanti manusia. Oh begitu. Mengenai minat pembaca di Indonesia, Iya. itu beda dengan negara Eropa. Iya. Mereka sangat menghargai buku. Iya. Kebetulan saya membuat satu buku yang cukup eksklusif. Buku Iya. pertama orang Minahasa. Oh iya Pak. Buku pertama orang Minahasa 286 halaman. Full color dan full gambar. Oh iya. Ya. Nah, Pak, mungkin kita juga mungkin kita boleh tahu Pak, menurut Bapak kenapa minat baca di Indonesia ini kurang menurut Bapak ya? Karena sekarang ini sudah banyak sekali saingan seperti internet, Facebook, macam-macam. Dan mau cari data aja, apa aja. Cuman kan kita tahu sendiri, kalau buka internet penjelasannya kan sangat minim. Iya, iya. Ya, tidak seperti kalau kita baca buku dia mendetail, ada literaturnya, ada macam-macam gitu. Iya Pak, baik Pak. Iya, kita Gitu. sudah mengerti. Terus ada lagi Pak? Jadi saya saya nggak masalah. Saya cetak cukup banyak, Iya. saya simpan nggak apa-apa karena menurut saya satu saat Pasti buku akan. yang saya buat itu tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Siap. Karena itu cukup berbicara tentang sejarah, tentang potensi dan lain-lain sebagainya. Iya Pak. Gitu. Jadi saya menghimbau sih kepada para pendengar, jangan meninggalkan buku. Baik Pak. Buku itu banyak sekali pengetahuan yang kadang-kadang saya malah sekarang mencari buku-buku tua. Oke. Oke Pak, terima kasih atas Iya. partisipasi di telepon ini. Coba nanti kita akan berbincang lagi dengan Bang Hojot gitu. Terima kasih Pak Niko untuk teleponnya. Baik Bang Hojot, ini bagaimana menurutnya? Bagaimana mengenai bukunya ini? Yang katanya bahwa buku itu udah nggak perlu lagi sekarang, udah kalah dengan, menurut pendapat sebagian orang, kalah dengan apa namanya yang digital sekarang gitu Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Niko tadi, Bang Doni. Ya. Saya sangat setuju. Pak Niko, saya ingat dari satu ucapan hebat menurut saya dari seorang sastrawan Indonesia namanya Pramudia Anantatur. Ya. Dia pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis,
ia akan hilang dimakan zaman. Dalam menulis buku itu dia membangun keabadian. Artinya ada warisan peradaban yang dia torehkan di sana. Tetapi memang ada hal yang harus kita tidak boleh sangkal juga, Bang Doni. Ini kan kita sebut sekarang zaman now, digital sekarang kan sudah masuk ke zaman digital. Iya, kita tidak bisa menafikan itu. Memang kalau buku menurut saya masih belum lah. Kalau koran apalagi tidak berkualitas lagi, ya orang sudah mulai tinggalkan. Benar, orang ke internet sekarang, tetapi buku menurut saya belum lah sedrastis seperti koran, media-media cetak itu. Tetapi bagaimanapun di dunia penulisan dan penerbit self publishing yang saya sebutkan tadi, Bang Doni, pergumulan kita di bangsa ini hubungannya dengan nasib dan rezeki dari orang yang memilih diri menjadi penulis. Self-publishing ya. Pengalaman saya begini, Bang Doni. Kenapa saya menetapkan diri sebagai wartawan yang lalu bergeser agak lebih ke dalam. Tadi kan kalau saya contohkan tadi menyelam lebih dalam lagi masuk ke ranah self publishing itu. Saya dulu kan sebelum jadi wartawan juga pernah di penerbit. Penerbit terkenal Erlangga. Ketika saya tawarkan buku saya, karena memang nama saya belum dikenal dan memang belum terkenal sih. Pada saat itu ya. Tapi kan sekarang udah hampir banyak yang kenal, Bang. Udah, misalnya kita bekerja di situ, pernah bekerja. Setelah saya keluar, saya tawarkan naskah saya, ya nggak dilirik juga. Karena kembali nama. Lalu kenapa banyak orang yang self publishing, pengalaman-pengalaman di Jogja misalnya, orang banyak menerbitkan buku sendiri, penulis lalu menerbitkan buku sendiri, karena begini, Bang Doni. Kembali hubungannya kapital besar tadi. Kalau orang misalnya terbitkan sendiri lalu dia pakai jasa dari distributor tadi, yang banyak beruntung di dunia penerbitan buku sebenarnya justru di penjualannya. Kita misalnya biaya buku kita sendiri, lalu kita kasih jasa dari distributor. Mereka bekerja sama dengan toko-toko buku besar. Mereka akan juga kan bagi share untungan. Distributor sudah mengambil 60%. Lalu distributor ini kan akan kasih juga diskon dengan toko buku. Padahal yang membiayai penerbitan kan kita sendiri. Maka pengalaman-pengalaman self publishing ini seperti pengalaman saya mungkin berbeda dengan yang lain yang sudah punya pengalaman self publishing. Saya kira pengalaman ini saya ceritakan karena ini saya alami. Kalau kita misalnya menerbitkan buku sendiri, kita kan harus menjual juga. Naik juga misalnya kita terbitkan, kita sudah keluarkan dana, tetapi tidak bisa mengembalikan modal itu. Mungkin ada yang kita teruskan lagi, mungkin kita jeda dulu saat ini. Sahabat RPK, kembali lagi kita berbincang-bincang mengenai self publishing atau yang tema kita hari ini topiknya akan kita bahas mengenai independensi penulis dan penerbit serta masa depan penulis di tahun 2018 ini dengan Bang Hojot Marluga. Sebentar, saat ini kita udah masuk WhatsApp kalau nggak salah ya, dari Pak Bernardo, Bang Hojot. Kita bacakan dulu ya. Silakan. Sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan penerbit buku atau berbadan hukum resmi. Artinya setiap orang bisa menerbitkan buku sendiri tanpa memerlukan izin. Oke, sebentar, ada telepon ini dari Pak Bernardo. Silakan, Pak Bernardo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Doni, Pak Hojot, Pak Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak. Ini Diko keren banget nih, kalian berdua nih keren banget kan kayak kita nih. Soalnya gini, kalau kayak kami nih, soalnya pendeta nih kan. Pak. Nah, kan punya idealisme, terus kami dagang nih, jual buku nih, keren juga nih kan. Kalau namanya pedagang itu kan dia ngitung apa sih yang laku di pasar gitu kan, supaya ini makanya kenapa marginnya gede gitu. Pak. Kita nih kalau kita mau pendeta mau diundang-undang terus harus khotbahnya yang menyenangkan jemaat lah kan gitu. Nah, makanya aku mau nanya nih ke wartawan nih, antara idealisme sama dagang kan, soalnya rantai supply chain ini dipegang semua nih. Betul, Pak. Jadi makanya kenapa dia dipegang margin 60% distributor? Ya namanya calo distributor kan jadi untung gede, jual mobil bekas apa aja gitu. Nah, idealisme kita mau bikin karya yang bagus, tapi pedagang hitungnya wah nih nggak laku nih Pak di pasar Pak gitu.
Karena kita tanggung biaya gimana? Kayak kami pendeta nih, kalau kami mau sering-sering diundang ya banyak yang ngeringin kuping lah. Iya. Kalau kita yang idealisme nggak akan diundang lagi. Gimana nih kawan-kawan? Maju terus, Tuhan berkati kawan. Terima kasih Pak Bernaldo, luar biasa pertanyaannya itu memang seperti itu ya. Iya. Gimana Pak? Bung Ya, Ade? bagus Pak Bernaldo. Tapi mungkin WA-nya saya tanggapi dulu sebelumnya. Menurut saya begini, Pak Bernaldo. Memang belum ada aturan yang baku di pemerintah kita ini untuk menerbitkan buku harus punya izin penerbit. Benar, saya banyak menemukan buku-buku yang tidak pernah secara proses penerbitan dilakukan itu. Dia tulis langsung dia terbitkan, bisa. Tapi begini Pak Bernaldo, saya contohkan tidak secara implisit saya jawab. Saya contohkan misalnya begini. Tidak ada yang melarang undang-undang di negara kita ini siapapun bisa membuat organisasi. Tetapi organisasi yang mana dulu? Organisasi yang diakui pemerintah, misalnya seperti kami, misalnya orang Batak punya organisasi perkumpulan nenek moyang kami. Apa perlu saya kasih tahu ke peraturan-peraturan, mengikuti peraturan pemerintah? Tidak juga. Tetapi kenapa harus punya izin penerbit? Untuk begini Pak Bernaldo, secara proses penerbitan kan paling tidak kalau dia sudah ISBN kan hanya penerbit yang punya legalitas penerbit diberi oleh Perpustakaan Nasional ISBN itu kan. Tidak mungkin tidak ada lembaga diberi ISBN itu. Itu salah satunya. Tetapi kembali kalau soal kualitas, mungkin karya kita tidak bisa juga bilang yang tidak punya ISBN tidak berkualitas, tidak juga. Lalu soal pertanyaan Bang Pak Bernaldo tadi soal independensi dari penulis itu. Pengalaman saya begini Bang Doni, sebagai orang yang sudah masuk kecemplung lah ya di dunia penulisan buku ini, untuk eksis di dunia ini memang, di dunia penerbitan ini memang berat juga. Jadi bagaimana saya menyikapi untuk bisa tetap eksis di sini? Saya juga kan menulis biografi dari beberapa sudah hampir 8 tokoh-tokoh yang memang agak segmented yang saya tulis, tokoh-tokoh Batak. Ada beberapa buku biografi tokoh Batak yang tulis. Tapi memang pengalaman saya menerbitkan profil dari atau memoir atau autobiografi kan karena kalau pemikiran saya biografi itu kan dia orang yang sudah meninggal lebih cocoknya. Karena tidak ada lagi komentar dari yang bersangkutan di sana. Autobiografi itu kan orang masih hidup, kita bisa tulis, masih ada kesempatan dia memberikan gagasannya di buku itu. Pengalaman saya menulis memoir atau autobiografi atau biografi itu, Bang Roni, selalu yang berkepentingan atau keluarga yang berkepentingan kan selalu menyitir kita. Itu yang tidak enaknya. Padahal kan opini atau independensi penulis kan harus dihormati juga. Ujuk-ujuk kalau misalnya kita sudah dibayar dalam tanda kutip karena kita honor kita dibayar, dia kan harus setir kita, harus begini, harus begini. Padahal kan kembali ini kan menulis ini kan ranahnya cendekia. Dia untuk menyusun kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi tulisan yang saling kait-mengkait seperti rantai, dia harus saling mengkait cerita itu. Menarasikan ini kan butuh pemikiran gagasan. Orang yang kalau tidak menghargai misalnya gagasan opini penulis itu kan dia lebih cenderung menganggap penulis itu lebih tukang ketik atau pekerjanya gitu. Jadi disetir juga. Di sinilah nggak enaknya. Jadi independensi kita, Pak Bernaldo, benar, sebagai pengalaman saya mungkin saya ceritakan karena ini pengalaman saya. Kadang-kala kita merasa independensi kita tidak bisa kalau kita hanya menulis profil atau biografi orang lain karena dibayar. Bagaimana independensi dari penulis? Maka gagasan untuk menjadi independensi seorang penulis sebenarnya dia punya harus gagasan menerbitkan buku dan gagasan sendiri. Dan itulah yang saya lakukan, Bang Doni. Memang untuk sampai taraf dan gagasannya juga diapresiasi masyarakat kan bagaimanapun ya dia harus menjual atau karyanya ini juga dikonsumsi, dibeli dan dibaca orang lain. Tapi untuk sampai ke sana Bang Doni, ini kan pergumulan besar. Tidak semua misalnya penulis bisa menikmati atau secara ekonomi hasilnya. Bahasa Jawanya kan rata-rata penulis ini kan kere. Maaf saja, pengalaman saya melihat begitu. Tetapi
karena secara keseluruhan bangsa kita ini melihat masih penulis ini kan tukang ketik. Padahal ada yang kita harus hormati di sana, bahwa penulis itu kan dia membangun peradaban. Iya. Mungkin itu dulu. Baru aja masuk di sini ada lagi WhatsApp ya dari Ibu Sinta di Bojong. Selamat siang, saya saya Sinta di Bojong. Sebenarnya buku itu adalah jendela dunia yang bisa membuat kita mengetahui apa saja lewat buku. Benar, sekarang banyak orang mencari info di internet, tetapi hanya permukaan saja yang didapat gitu. Jadi menurut saya konfirmasi dan informasi dari buku tidak akan pernah musnah di telan zaman. Dan menurut saya harta yang paling berharga untuk diwariskan ke anak cucu kita memang adalah buku. Iya, betul juga ya Bang Hojat ya. Benar ya. Benar. Nah itu memang kembali lagi memang kita saling berkait itu bagaimana penulis gitu ya. Dan menurut Ibu Sinta mengajak para penulis Indonesia, ayo maju terus dan berkarya untuk bangsa ini. Luar biasa, terima kasih Ibu Sinta ya mengenai untuk membangkitkan semangat ya di sini ya. Nah memang hal yang nggak mudah untuk para, seperti kalau kita bicara mengenai self publishing ini ya, tantangannya terlalu banyak, terutama di era sekarang dengan ada saingannya dari media-media digital atau media sosial lainnya gitu ya. Nah untuk itu mungkin ada lagi yang mungkin Bang Hojat. Bang Doni menanggapi Bu Sinta tadi, benar. Kalau kita menghargai buku dan penulis juga pasti dihargai juga ya, kan. Udah pastinya ya buku-buku gagasan yang seharusnya dibaca kan dibeli. Ya. Itu kan berproses sirkulasi dari bisnisnya kan berjalan di situ. Ya. Lalu yang saya mau tambahkan begini Bang Doni. Ketika kita memilih menjadi penulis, seperti saya tadi bilang, ada dua mahkota dalam seorang wartawan. Ketika dia misalnya berjejak mengikuti karirnya sampai dia berjenjang pimpinan redaksi. Ya. Tetapi kembali kan ini kan persaingan menjadi pimpinan redaksi itu tidak mudah. Yeah. Hanya yang istimewa lah, yang mendapat privilege lah sampai ke pimpinan redaksi. Lalu mahkota yang kedua itu kan menulis buku. Sebenarnya semua punya pilihan itu, teman-teman wartawan. Bahkan sebenarnya seperti Pak Bernardo tadi bilang, orang yang bisa punya profesi menulis, profesi ganda, bukan hanya wartawan sebenarnya. Pendeta juga bisa gitu. Tapi bagaimanapun pengalaman saya menjadi penulis itu tidak bisa langsung dia menjadi penulis. Iya, tunggu. Kita ada telepon masuk Bang Hojat ya, sebentar dari Ibu Yani di Depok. Silakan. Ya, selamat pagi Ibu Yani. Selamat pagi. Iya, saya mempunyai sebuah pergumulan untuk mencari seorang ghostwriter yang mau menulis riwayat saya, sepenggal riwayat saya 23 bulan di Pondok Bambu. Tetapi dengan cerita saya yang utuh begitu. Yang pernah terjadi satu negosiasi adalah itu seleranya penulis gitu, satu. Yang kedua itu akan digabung dengan sesama ex-napi, mungkin satu buku 3 orang atau 5 orang. Ini bagaimana untuk memutus untuk negosiasi ini menjadi buku ini jadi ceritanya saya sendiri gitu loh, bukan rame-rame gitu, karena kasusnya beda-beda. Dia kasus narkoba, saya kasus uang palsu, dia kasus pembunuhan, masa digandeng dalam satu buku begitu kan aneh, aneh ceritanya gitu. Bagaimana pendapat dan tolong ada satu masukan buat saya. Iya Bu. Terima kasih. Iya Bu Yani. Terima kasih Ibu udah menelpon. Iya Bu, luar biasa ya. Nanti mungkin Ibu bisa kita jawab setelah break yang satu ini. Terima kasih. Ada telepon Bang Hojot mengenai dari Ibu Yani mengenai dia minta bantu. Mungkin ada jalan keluar mengenai penulisan yang tadi sempat kita perbincangkan mengenai bukunya. Kalau jawaban saya Bang Doni ke Ibu Yani di Depok tadi ya. Iya di Depok. Mungkin kembali soal sikap dan karakter masing-masing penulis. Tapi kalau itu ditanyakan ke saya akan lakukan apa yang diminta dari pemesan. Ya bagaimanapun kita harus punya etika moral juga kan. Kita mengikuti, makanya di sana lah nggak enaknya juga. Pengalaman saya mungkin begini, tidak menjawab dengan langsung pertanyaan Ibu Yani. Pengalaman saya Bang Doni,
saya punya proyek satu penulisan sejarah dari satu perusahaan besar. Dengan kami dipanggil 2 orang, saya dan ada seorang penulis, saya tidak sebutkan, penulis senior terkenal. Tetapi dalam perjalanan, ketika sudah berjalan, sudah selesai deadline yang ditentukan, kita kasih naskah, dan perusahaan ini tidak merasa seperti yang mereka inginkan. Padahal secara penulisan kan mereka tidak bisa pertanyakan kan, reputasi penulis ini ada begitu. Penulisnya juga sudah sangat senior dan memang terkenal di Indonesia. Lalu yang menjadi naif menurut saya, ketika tidak ada komunikasi ini, perusahaan ini maunya begini. Independensi penulis kan ada. Salah satu teman saya ini, penulis senior ini, merasa ini penginan dan dia tidak merasa dihormati. Lalu idealismenya dia tonjolkan. Saya sudah lakukan yang saya lakukan, seharusnya tanggung jawab moral saya kerjakan. Saya tidak ikuti pikiran kalian begitu. Seperti itulah yang saya tangkap. Tetapi menurut saya, sebagai orang yang sudah membangun kerjasama, saya mencari titik temunya. Bagaimanapun, bagaimana kita tetap punya ada moral di situ, penulis, opini penulis ada di sana. Tetapi bagaimana juga kita membangun, menempatkan keinginan daripada perusahaan yang meminta kita, jasa kita untuk menulis bukunya. Saya kira itu jawaban saya ke Ibu Yani. Baik. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kita tidak harus selalu mengikuti keinginan si klien lah, kalau kita bilang. Tapi bagaimanapun harus dihargai. Harus, iya. Seperti kasus Ibu itu kan harusnya menurut saya, kalau makanya saya masing-masing pribadi berbeda kan. Kalau itu ke saya akan ikuti kemauan. Tentu kan ada hal-hal titik yang temunya. Hal-hal apa yang mesti dikompres, yang harus kita debatkan misalnya. Kalau dia berbohong, ya masa kita ikutin juga. Tetapi kalau itu keinginan dari penulis untuk hanya gagasan ceritanya, narasinya ditulis, kenapa kita nggak ikuti? Setuju. Baik Bang Hojot. Nah, itu tadi yang seperti yang sudah kita bahas tadi, itu terutama pada saat ini yang jadi PR ya, atau pekerjaan rumah bersama bagi para penulis saat ini. Nah, jalan apa yang terbaik gitu, jalan keluarnya apa? Bagaimana penulis atau self publishing ini bisa menikmati nilai-nilai atau hasil yang dia lakukan, yang sudah dia capai dari nol sampai berhasil, itu dia bisa menikmati secara kesejahteraannya dia bisa peroleh gitu, Bang Hojot. Bang Rone, jawaban saya begini, di ranah bisnis lah kalau saya sebutkan, di dunia penerbitan buku self publishing ini, orang banyak yang tidak mampu juga. Saya tidak sebut gagal karena memang secara dampak ekonomi tidak kelihatan juga. Maka saya sebutkan pengalaman saya ini, untuk menjadi eksis di ranah ini, ya orang yang sudah memilih jalan ini, saya sebut passion. Saya sudah sebutkan bahwa menulis ini passion saya. Saya sudah puluhan buku saya tulis. Tetapi saya sadar saya harus belajar lagi, belajar terus. Belum ahli dalam menulis juga sih. Walau sudah hampir 20 buku saya tulis, tapi saya merasa masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Tetapi begini Bang Denny, karena saya bersemangat di ranah ini, saya merasa waktu melihat buku saya yang pertama itu banyak salahnya, catatnya, banyak yang kurang. Tetapi kesini makin banyak, makin bagus, yang bagus. Tetapi belum sempurna menurut saya. Masih ada yang kurang, Selalu ada yang masih harus diperbaiki. Untuk independen di ranah ini, saya ambil segmented. Jadi saya tidak mungkin ambil ranah umum juga. Latar belakang pendidikan saya teologi. Saya bukan pendeta, tetapi melayani juga. Gini Bang Doni, saya punya komunitas-komunitas yang mengundang saya di perkumpulan kecil-kecil. Di sanalah saya menjual buku. Makanya pendeta sebenarnya di ranah ini juga bisa hidup. Misalnya ketika saya diundang di salah satu persekutuan, saya akan membawa firman Tuhan. Ya saya tidak mengharapkan kalau misalnya diberi transport. Tetapi yang saya harus katakan dengan panitia atau mengundang saya harus katakan nanti setelah selesai acara saya diberikan waktu 5 menit untuk menjelaskan buku saya. Tapi rata-rata karena memang niat kita tulus, rata-rata yang datang itu ya membeli buku yang kita terbitkan sendiri. Saya bilang ini saya tulis sendiri, saya terbitkan sendiri, saya modali sendiri. Saya tidak saya tidak meminta-minta, tetapi saya memang
dengan hormat menjelaskan, saya butuh juga diapresiasi dalam arti, bahkan pengalaman saya begini, kita beli kita bandrol harganya, rata-rata yang sudah mengapresiasi di atas harga yang kita sudah sebut itu dibeli gitu. Jadi itu yang saya bisa bertahan. Karena begini Bang Doni, kembali kalau saya tadi memang beberapa buku saya ada di Gramedia, ada di BPK Gunung Mulia. Tetapi kalau ada buku saya, misalnya orang melihat itu, saya tidak dapat untung apapun dari sana. Oh iya. Saya sudah menerbitkan, saya sudah membiayai, tetapi yang untung di sana hanya distributor dan toko buku. Saya sendiri sebagai penulis yang membiayai itu tidak dapat apa-apa. Iya ya. Saya hanya dapat ketika saya misalnya berani menjual sendiri. Gitu ya. Kembali, tidak banyak penulis yang kembali yang idealisme tadi ditonjolkan, dia tidak mau menjual itu. Ya menulis tugas dia. Padahal ada banyak hal yang harus kita pelajari di sana. Bagaimana kita bisa mendekati orang, jejaring hal-hal kecil tadi. Iya. Memang untuk safety secara ekonomi menurut saya berat juga. Masih lama ya, mungkin melewatin. Tidak menjadi peminta-minta menurut saya bisa. Iya. Jadi terhormat secara bisnis menurut saya bisa. Iya. Mungkin itu ada kaitannya dengan minat baca juga kali, Bang Hojat ya. Itulah Bang Doni. Makanya dari pertama kan kita jelaskan tadi. Untuk menjadi penulis Bang Doni kan dia harus punya nutrisi besar dalam pikirannya ini, harus banyak membaca. Iya. Menulis tidak pernah membaca. Kalau dia hanya ratusan buku dia baca, menurut saya terlalu naif lah. Maaf ya. Karena saya sudah puluhan tahun di ranah ini, saya sudah membiasakan diri saya minimal 2-4 jam melatih diri tiap hari membaca. Karena saya tahu nutrisi atau vitamin pikiran untuk menjadi imajinasi menulis itu bagus, harus membaca. Didapat dari membaca. Kalau penulis sendiri tidak membaca, bagaimana dia merangkai kalimat tadi? Lalu hasil dari produk penulis biasanya kalau makin berkualitas kan orang suka membaca itu. Kembali ujuk-ujuk ini kan masalahnya kita secara umum masyarakat kita tidak suka membaca. Maka memaksa anak kita sendiri kita harus berusaha-usaha juga. Suka kau membaca, suka kau nak membaca. Memang itulah kita harus menciptakan kita harus menciptakan kembali niat atau minat baca mulai dari generasi yang paling muda sehingga dia bisa punya kerinduan atau ketagihan lah kalau kita bicara untuk membaca. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan penemuan tadi, seumpamanya di ranking 20 atau 10 kita bangsa ini melek literasi, saya kira orang yang berprofesi menulis dihormati. Karena orang-orang Eropa sangat menghormati seorang penulis. Di bangsa kita ini kalau disebut penulis itu kere. Dan dianggap ya itulah kan secara kasamata kalau dia tidak punya secara terlihat harta ya kasihan juga begitu ya. Padahal kalau orang yang menulis itu dia orang yang sudah punya dasar dan punya saham untuk orang lain gitu. Baik Bang Hojat, luar biasa ya, bagus sekali ya. Mungkin statement terakhirnya Bang Hojat. Statement saya terakhir mungkin pesan saya begini Bang Doni, kalau kita mau memilih di jalur menulis atau self publishing ini, mari kita punya endurance, daya tahan yang kuat. Karena bagaimanapun ini kan tidak secara ekonomi dampaknya besar, sangat susah. Tetapi untuk hidup, untuk tidak menjadi peminta-minta menurut saya terhormat di sini. Bisa hidup dengan untuk secukupnya. Kalau kita syukuri hidup ini, karena bagaimanapun begini, saya merasa begini Bang Doni, kalau kita memilih di jalur ini, apa yang kita tulis mungkin seperti beberapa penelpon kita tadi interaksi dengan kita, warisan masa depan untuk orang lain. Barangkali setelah kita wafat baru orang lain sadar apa yang ditulis Hojat Marduga itu nama pena loh, karena penulis namanya itu aslinya Bang Hotman J. Lumban Gaul. Jonathan Marbun Lumban Gaul. Jonathan, siap, luar biasa. Terima kasih Bang Hojat ya, untuk sharingnya hari ini, di mana ini akan menjadi berkat bagi banyak sahabat RPK di mana saja. Terima kasih sudah mendengarkan RPK 96
poin 30 dengan pewarna Indonesia